Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan pemikiran pendidikan Ivan Illich dan Mukti Ali. Selanjutnya pada poin A, pemikiran pendidikan perspektif Ivan Illich. Yang pertama, biografi Ivan Illich. Ivan Illich lahir di Wina, Austria pada September 1926. Ia sebagai anak sulung dari 3 bersaudara dan tergolong sebagai anak yang taat pada ajaran gereja. Saat merenungkan keberadaannya sebagai anak yang harus mengikuti orang tuanya dan anak yang tak pernah belajar di sekolah tertentu, Illich menyebutkan bahwa ia sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama 4 tahun, yaitu di Dalmania, Wina, dan Prancis, ataupun dimanapun orang tuanya berada. Baru di rumah kakeknya di Wina, ia bertempat tinggal selama tahun 1930-an. Saat masih anak-anak ini, perkembangan intelektual Illich bertambah bukan hanya karena belajar dari sejumlah guru-guru privat yang mengajarkan berbagai bahasa dan dikuasainya, kemudian membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi neneknya, melainkan juga dengan interaksinya dengan cendekiawan-cendekiawan penting yang menjadi sahabat orang tuanya, seperti Rudolf Steiner, Rain Maria Rilke, Jacques Maritain, dan dokter keluarganya Sigmund Freud. Yang kedua, pemikiran pendidikan perspektif Ivan Illich. Ivan Illich adalah salah seorang yang dianggap berideologi anarkisme pendidikan. Anarkisme pendidikan adalah sudut pandang yang membela pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia sebagai jalan untuk mewujudkan sepenuhnya potensi-potensi manusia yang telah dibebaskan. Sebagai pemikir humanis dan religius, Illich cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur yang didasarkan pada 3 premis yang diterima begitu saja. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Selanjutnya, poin B, pemikiran pendidikan perspektif Mukti Ali. Yang pertama, biografi Mukti Ali. Abdul Mukti Ali atau Bujono merupakan putra dari pasangan Abu Ali dan Haja Khadijah yang dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1923 di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Bujono adalah nama kecilnya. Orang tuanya dikenal sebagai seorang santri yang soleh dan dermawan, dan seorang pedagang tembakau yang sukses di daerahnya. Semasa kecilnya, Abdul Mukti Ali memiliki pengalaman pendidikan yang cukup menarik semasa belajar di sekolah Belanda. Kekagumannya pada seorang gurunya atas kedisiplinan, ketekunan, serta penguasaannya terhadap materi yang diajarkan. Pertengahan tahun 1940, Mukti Ali dikirim ke pondok pesantren Termas Pacitan oleh ayahnya, dengan harapan agar ia kelak menjadi anak yang soleh dan dermawan. Selama mengenyam pendidikan di pesantren, Mukti Ali memperoleh berbagai pengalaman hidup yang sangat berharga, di antaranya dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan penanaman nilai-nilai keislaman dan kesalehan. Ia menyelesaikan pendidikan pesantren pada tahun 1945, dan 1 tahun kemudian ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blora mewakili Masyumi. Namun karena naluri akademiknya jauh lebih kuat daripada politiknya, maka pada tahun 1947 beliau melanjutkan studi dan menjadi mahasiswa di STI Yogyakarta atau UI Yogyakarta. Setelah selesai menempuh studi di Kanada pada tahun 1957, Mukti Ali bekerja di Departemen Agama dan mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN Yogyakarta, yang kemudian berubah menjadi nama IAIN Sunan Kalijaga dan sekarang dikenal dengan nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, beliau juga mengajar di Akademi Dinas Ilmu Agama dan di IAIN Syarif Hidayatullah. Selama berkecimpung di IAIN Sunan Kalijaga, UGM, Akabri Magelang, dan lain sebagainya. Tahun 1964, Mukti Ali diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Urusan Ilmu Pengetahuan Umum di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau diangkat menjadi Menteri Agama pada pemilu 11 September 1971, menggantikan Kiai Haji Muhammad Dahlan yang belum habis masa jabatannya.
Selanjutnya, yang kedua, pemikiran pendidikan Abdul Mukti Ali. Dalam konteks perkembangan pembaruan pemikiran keagamaan di Indonesia, Abdul Mukti Ali merupakan intelektual muslim yang menaruh perhatian terhadap kegelisahan intelektual muda. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan dan kesediaan ia untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat diskusi intensif tentang masalah-masalah pemikiran keagamaan oleh kelompok diskusi yang dikenal dengan nama Limited Group. Studi agama telah menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern, disebabkan antara lain adanya kebutuhan akan terciptanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.